Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 3 ingin membahas materi mengenai literasi keuangan, pemahaman dasar dan pengelolaan uang sejak dini pada mata kuliah Banking Financial Institution dengan dosen pengampu sama SEMM. Dan perkenalkan, nama saya Raffi Rahlan Afisha dengan NPM 02112395 dan ada rekan-rekan saya. Nama saya Muhammad Nurul Zakir dengan NPM 159. Nama saya Ibnu Biasa dengan NPM belakang saya 097. Nama saya Fauzia dengan NPM belakang 140. Nama saya Natania Kristi dengan NPM 020. Dan ada satu rekan lagi yang tidak dapat hadir pada presentasi kami hari ini. Baik, sekarang pada latar belakang, literasi keuangan merupakan kemampuan dasar yang penting dimiliki oleh setiap individu dalam mengelola keuangan secara bijak dan bertanggung jawab. Namun, pada kenyataannya masih banyak masyarakat, khususnya generasi muda yang belum memiliki pemahaman terkait pengelolaan uang. Hal ini seringkali ditandai dengan perilaku konsumtif, kurangnya kebiasaan menabung, dan juga serta ketidakmampuan dalam menentukan prioritas antara kebutuhan dan keinginan. Perkembangan zaman dan kemudahan dalam bertransaksi, terutama dengan adanya teknologi digital, turut mempengaruhi pola konsumtif masyarakat menjadi lebih instan dan cenderung kurang terkontrol. Jika tidak diimbangi dengan pemahaman literasi keuangan yang baik, kondisi ini dapat menimbulkan masalah finansial di masa depan. Dan juga diperlukan edukasi mengenai literasi keuangan sejak dini, khususnya terkait pengenalan uang, kebiasaan menabung, serta kemampuan mengelola uang saku secara efektif. Dan juga dengan adanya pemahaman tersebut diharapkan individu atau anak-anak mampu membentuk sikap bijak terhadap uang sehingga dapat mencapai kestabilan dan kesejahteraan finansial di masa yang akan datang. Selanjutnya di sini ada pengenalan uang. Di sini terdapat 3. Yang pertama, uang sebagai alat tukar. Uang digunakan untuk mempermudah pertukaran antara barang dan jasa tanpa memerlukan sistem barter. Contohnya, membeli makanan atau barang di kantin menggunakan uang. Yang kedua, ada peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Uang menjadi sarana utama untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Contoh, membayar transportasi seperti membeli bensin atau membayar pajak motor atau membeli alat tulis di koperasi sekolah. Selanjutnya ada bagian dari aktivitas ekonomi. Uang mendukung kelancaran kegiatan ekonomi dalam masyarakat dengan contoh transaksi jual beli di pasar atau pembayaran online. Selanjutnya di sini ada fungsi uang. Di sini terdapat 4. Yang pertama, sebagai alat tukar. Uang digunakan untuk mempermudah proses jual beli barang dan jasa. Contoh, membeli minuman di kantin menggunakan uang. Yang kedua, sebagai satuan hitung. Uang digunakan untuk menentukan nilai atau harga suatu barang dan jasa. Contohnya, harga buku di koperasi ditetapkan dengan harga 20.000 sehingga mudah dibandingkan dengan barang-barang yang lain. Dan yang ketiga, ada penyimpanan nilai. Sebagai penyimpanan nilai, uang dapat disimpan dan digunakan untuk kebutuhan di masa yang mendatang. Dengan contoh, menyimpan uang di tabungan untuk digunakan di kedepan harinya. Yang keempat, ada sebagai alat pembayaran yang sah. Uang digunakan untuk melakukan pembayaran yang diambil secara resmi, dengan contoh membayar tagihan listrik atau membayar transportasi. Oke, selanjutnya yaitu unit uang. Ada beberapa unit uang di sini. Yang namanya yaitu fakultas, kayak di uang 10.000, 50.000, 100.000. Yang kedua yaitu uang logam, uang yang nilainya lebih kecil seperti 1.000 dan 500. Terus yang ketiga ada perkembangan uang digital. Jadi perkembangan uang digital ini yaitu uang yang berupa digital yang ditransaksikan dalam bentuk tunai, contohnya pembayaran dalam e-wallet atau TVS. Terus di sini ada konsep menabung. Jadi menabung ini adalah kegiatan untuk menyisihkan sebagai uang untuk kebutuhan masa depan. Jadi konsep menabung ini juga merupakan bentuk pengelolaan keuangan yang sederhana namun penting. Terus
berarti kita tidak menghabiskan uang semua yang dimiliki, sebagian disimpan untuk kebutuhan di masa depan. Walaupun terlihat sederhana, kebiasaan ini sangat penting karena menjadi dasar dalam mengatur keuangan dengan baik. Nah, apa aja sih manfaat menabung? Contohnya di sini yaitu membantu memenuhi kebutuhan mendesak dan juga melatih disiplin dalam mengatur keuangan dan untuk mempersiapkan rencana jangka panjang. Jadi dengan menabung ini kita punya cadangan saat ada kebutuhan mendadak. Selain itu kita juga belajar disiplin dan bisa merencanakan tujuan besar seperti pendidikan atau kebutuhan lainnya di masa depan. Selanjutnya itu saya akan membahas materi tentang menabung yang efektif. Yang pertama itu menentukan tujuan menabung, menyisihkan uang secara debit, mengurangi pengeluaran yang tidak penting, memanfaatkan celengan atau rekening tabungan. Agar menabung yang ideal harus ada tujuan yang jelas. Uang juga perlu disisihkan secara rutin, kurangi pengeluaran yang tidak penting agar tabungan bisa bertambah. Gunakan media seperti celengan atau bank untuk membantu konsisten. Selanjutnya itu pengelolaan uang saku. Pertama itu uang saku perlu diatur agar tidak habis tanpa perencanaan. Selanjutnya pentingnya membagi penggunaan uang secara proporsional. Uang saku harus dikelola dengan baik supaya tidak cepat habis. Dengan membagi penggunaan uang, kita bisa memastikan semua kebutuhan terpenuhi tanpa pemborosan. Yaitu pembagian uang saku. Yang pertama itu untuk konsumsi jajan, yang kedua untuk tabungan, yang ketiga untuk berbagi atau donasi, yang keempat itu menentukan prioritas pengeluaran. Uang saku sebaiknya dibagi menjadi beberapa bagian. Ada untuk kebutuhan sehari-hari, ada yang ditabung, dan ada juga untuk berbagi. Cara ini membantu kita lebih teratur dan bijak dalam menggunakan uang. Skala prioritas. Skala prioritas membantu menentukan kebutuhan yaitu kebutuhan utama dan keinginan tambahan. Kebutuhan harus terpenuhi terlebih dahulu dibandingkan keinginan. Keinginan dapat berbeda sesuai kondisi keuangan. Dengan menentukan skala prioritas, seseorang dapat mengelola keuangan secara lebih berarah, sehingga kebutuhan utama terpenuhi tanpa mengabaikan kondisi keuangan. Selanjutnya adalah kebutuhan versus keinginan. Kebutuhan bersifat wajib seperti makan, transportasi, pendidikan, sedangkan keinginan bersifat opsional seperti hiburan dan gaya hidup. Kebutuhan berhubungan dengan kelangsungan hidup, sedangkan keinginan dipengaruhi oleh tren dan minat. Memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan membantu seseorang dalam mengambil keputusan finansial yang lebih bijak dan menghindari pengeluaran yang tidak efektif. Selanjutnya, cara bersikap bijak. Mengontrol dan mencatat pengeluaran, membuat perencanaan keuangan sederhana, menghindari perilaku konsumtif, membiasakan hidup sesuai kemampuan, memprioritaskan kebutuhan dibanding keinginan. Sikap bijak dalam mengelola keuangan dapat dibentuk melalui kebiasaan sederhana, menghindari pengeluaran, mengontrol diri, dan hidup sesuai kemampuan. Selanjutnya ada sikap bijak terhadap uang. Yang pertama, tidak boros dan menggunakan uang secara efisien. Yang kedua, menghargai proses untuk mendapatkan uang. Yang ketiga, menggunakan uang secara bertanggung jawab. Yang keempat, menanamkan kebiasaan menabung. Yang kelima, memiliki kesadaran untuk masa depan finansial. Pengelolaan uang yang bijak akan menciptakan kestabilan keuangan sifat membantu seseorang dalam mempersiapkan kebutuhan dan tujuan di masa depan. Untuk selanjutnya ada kesimpulan. Literasi keuangan sejak dini sangat penting untuk membentuk kemampuan mengelola uang secara bijak. Melalui pemahaman fungsi uang, kebiasaan menabung, serta pengaturan uang saku berdasarkan skala prioritas. Dengan membedakan kebutuhan dan keinginan, serta menghindari perilaku konsumtif, individu dapat mencapai kestabilan dan kesejahteraan finansial di masa depan. Baik, sekiranya cukup dari presentasi